Jadi bagaimanapun masalah yang ada di Jawa Barat, saya tentu tanggung jawab. Tapi pemirsa harus tahu, ada 6 urusan yang pemerintah daerah itu tidak boleh ngambil keputusan langsung. Satu, pertahanan. Maka Pangdam lapornya kan ke Panglima TNI atau Kasat. Dua, keamanan. Jadi Polda nggak lapor gubernur, bukan atasan, tapi ke Kapolri. Kemudian justisi ya, hakim, pengadilan nggak bisa intervensi. Kemudian agama. Nah ini, agama itu bukan urusan wali kota, bupati, gubernur, urusan menteri agama. Kira-kira begitu. Yang kelimanya fiskal, nggak boleh ngarang-ngarang pinjam duit sendiri, ibaratnya. Keenamnya hubungan luar negeri, nggak boleh. Itu juga nggak boleh juga. Nggak boleh pergi-pergi sendiri ke Israel kemana tanpa izin gitu ya, misalkan. Nah urusan agama ini itu, dinamikanya yang namanya sekolah di Republik ini, ada yang sekolah diurus oleh bupati, namanya SD SMP, betul, atau wali kota. Ada sekolah yang diurus oleh provinsi, namanya SMA, SMK, SLB. Ada sekolah yang diurus oleh Panadim, namanya universitas. Ada juga yang sekolah diurus oleh Menteri Agama, namanya pesantren. Nah, si Al Zaitun ini bukan sekolah dasar yang negeri diurus oleh bupati, bukan SMA yang kewenangan saya, bukan universitas kewenangan pusat, tapi pesantren. Jadi kewenangannya, izinnya, duitnya juga dari negara turun ke anak-anak di sana. Jadi saya mencoba mencari celah untuk menjaga kondusivitasnya. Jangan sampai terjadi huru-hara, kerusuhan. Kan. Makanya terhadap dinamika yang kontroversi, makanya hari ini kan gampang kontroversi ya, tiap pidato kan direkam, dipotong, di-upload. Nah, saya per hari Selasa kemarin ini merilis tim investigasi, kerjanya 7 hari. Nah, saya berharap pesantren Al Zaitunnya kooperatif untuk tabayun dulu. Walaupun info-info menyatakan arahnya sudah negatif lah ya, persepsinya. Tapi tetap saya harus memberi kesempatan mereka menyampaikan dulu. Kalau ternyata hasil akhirnya memang harus ada tindakan, barulah saya ambil tindakan. Satu, misalkan mengusulkan kepada kewenangan Kementerian Agama kan, untuk mengevaluasi, membekukan izin misalkan, dan lain sebagainya. Menyetop bantuan keuangan. Kadang-kadang harus ikut populisme, maunya rakyat gitu. Kadang-kadang harus nahan diri walaupun dikritisi gitu kan, tapi saya tahu nggak bisa pakai emosi, harus sesuai aturan hukum dan sebagainya. Nah jadi sedang diinvestigasi, 7 hari bekerja, masih berjalan sampai Selasa di tanggal 24-25an, nanti laporannya menjadi dasar saya mengambil sebuah tindakan. Menafsiri Panji Gumilang Al-Quran dengan serampangan, ya. Seperti halnya memaknai tafassahu fil majalis itu ditempatkan untuk masalah sholat. Nah ini adalah sebuah penafsiran yang serampangan, sangat menyimpang dari ajaran Aswaja dan termasuk penafsir Al-Quran secara serampangan yang diancam oleh Nabi masuk neraka. Istidlal pihak Zaitun tidak memenuhi metodologi penafsiran ayat secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan ataupun madlul, makna yang dikehendaki. Penjiman istidlal Az-Zaitun dalam konteks ini karena beberapa hal. Pertama, beliau Panji Zaitun memaknai tafassahu, ya, itu dengan jaga jarak dalam sholat ini adalah sebuah kekeliruan, karena ayat itu, ya, itu adalah untuk merenggangkan duduk agar orang bisa duduk di majelis, itu bukan dalam sholat. Yang kedua bertentangan dengan hadis sahih, ya, yang menganjurkan merapatkan barisan, dan yang ketiga adalah bertentangan dengan ijma ulama yang menganjurkan merapatkan barisan. Jadi bukan dalam prakteknya, tetapi istidlal hukminya itu yang salah Panji Gumilang itu. Dan ini sangat berbahaya, dan Nabi mengancam barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan caranya sendiri itu akan diancam dengan neraka. Yang kedua, masalah penempatan perempuan dan non-muslim di antara jamaah syarat yang mayoritas laki-laki dengan dalih ikut kepada mazhab Bung Karno.
ini sudah jelas ya, tidak sesuai dengan tuntutan beribadah aswaja, dan statement Bapak Gumilang perihal di atas hukumnya haram. Ya, karena pertama menyandarkan argumen fikih tidak kepada ahli yang kredibel. Yang kedua adalah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat bahwa formasi barisan salat seperti di atas merupakan hal yang disyariatkan. Berarti syar'u malam yusra. Kemudian yang ketiga adalah cukup. Kemudian masalah yang lain adalah menyanyikan Hafenu Salam Aleichem. Kita tahu bahwa relik ini adalah kental dengan agama Yahudi baik dari segi kemunculan dan penggunaannya. Maka ini kami hukumi haram karena menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain. Kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi menghilangkan konstitusi syariat perihal fikih, mengucap salam kepada non-muslim. Kemudian maka kita Basul Masail itu menyatakan haram ya, memondokkan putra-putri kepada Pondok Az-Zaitun karena disebabkan menempatkan anak di tempat yang buruk. Baik. Kita dapat informasi untuk membahas Az-Zaitun itu tentang masalah ajarannya. Nah, itu pertama adalah dari hasil penelitian Kanwil Jawa Barat ya. Itu kami baca kemudian sebagai bahan, kemudian dari informasi masyarakat juga dari media sosial ya. Nah, kemudian kita kumpulkan seperti itu, kemudian kita kaji seperti itu. Kita terus maju, LBM akan terus menyuarakan karena ini adalah ajaran dan paham yang sangat berbahaya dan menyesatkan bagi umat seperti itu. Maka kita menghimbau kepada pemerintah ya untuk menjaga akidah umat ini, untuk menjaga masyarakat dan umat Islam ya. Jangan sampai ya menjaga masyarakat dari segala bentuk penyimpangan baik agama, budaya, norma yang berlaku. Menjaga konstitusi syariat, melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk kemungkaran sesuai tahapannya. Maka harapan kami pemerintah tidak dibenarkan melakukan pembiaran ya terhadap segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh Az-Zaitun. Itu. Jadi terus kita akan menyuarakannya karena ini berbahaya dan kewajiban kita adalah nahi mungkar. Kita dengan semua unsur ya stakeholder kita bersama-sama ya untuk bisa mengkaji dengan tentunya dengan pemerintah, dengan Polri, dengan TNI ya, dengan MUI untuk sama-sama dialog dengan Az-Zaitun atau memanggil Panji Gumilang keluar untuk bisa berdialog seperti itu. Ya kita terus berupaya, walaupun terus dihalangi, terus kita akan berupaya ada yang lebih berhak ya untuk bisa menangani karena wilayah kita LBM ini hanya sebatas kajian saja. Jadi untuk kebijakan dan lain sebagainya itu ada di pihak yang berwenang yaitu pemerintah.